pemirsa, Anda kembali menyaksikan Expose Lebih Dekat, Lebih Santai bersama saya, Farah. Di episode kali ini yang bertemakan tantangan jurnalisme di era digital dalam mendukung pembangunan pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka Roadshow Hari Pers Nasional yang nanti akan dilaksanakan pada 9 Februari 2025. Berbicara mengenai hal tersebut, pemirsa, di era digital jurnalisme menghadapi banyak sekali tantangan, termasuk untuk mendukung pembangunan di Kota Pekalongan yang kaya akan budaya dan juga ekonomi kreatif. Dan memperingati Hari Pers Nasional, kita mengingatkan kembali akan peran penting pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mendukung program pembangunan daerah. Meskipun peluang interaksi digital semakin luas, tantangan seperti misinformasi dan berita palsu juga semakin meningkat pastinya. Oleh karena itu, media perlu menjaga etika jurnalistik, kredibilitas, dan perlindungan kebebasan pers untuk berkontribusi dalam kemajuan Pekalongan secara profesional dan bertanggung jawab. Untuk itu di tema kali ini yakni tantangan jurnalisme di era digital dalam mendukung pembangunan pemerintah Kota Pekalongan. Dan untuk itu kita menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan, Bapak Haji Mashkur Thoib. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan, kebetulan dari fraksi PD Perjuangan, dan mengucapkan terima kasih atas undangannya dan waktunya, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Amin, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan yang kedua ada Direktur Utama Batik TV Bapak Tubagus Muhammad Sadarudin atau Pak Ama ya, kita sapa akrabnya. Selamat malam Pak Ama. Selamat malam Mbak Farah dan segenap pemirsa Batik TV yang budiman dimanapun berada. Oke, luar biasa. Dan yang terakhir ini yang pastinya sangat berperan strategis dalam insan pers Kota Pekalongan, Ketua PWI Kota Pekalongan Bapak Kuswandi. Selamat malam Pak Kuswandi. Selamat malam Mbak Farah. Oke, luar biasa. 3 narasumber kita pada malam hari ini akan memberikan perspektifnya mengenai pastinya perkembangan literasi digital, jurnalisme digital, dan juga peran pers untuk berkontribusi dalam pembangunan pemerintah atau pembangunan Kota Pekalongan. Pertama saya ingin nanya dulu nih ke Pak Mashkur begitu ya, berkaitan dengan peran DPRD Kota Pekalongan dalam mendukung perkembangan jurnalisme digital di Kota Pekalongan itu seperti apa sih Pak Mashkur? Ya, terima kasih. Tentu peran DPRD sebagai mitra strategis kerja pemerintah Kota Pekalongan mendorong untuk jurnalisme digital yang belakangan terus berkembang. Bahkan peran jurnalis kerap dilibatkan dalam setiap agenda penting DPRD, baik rapat paripurna ataupun rapat komisi, juga rapat banggar dan alkep yang lainnya. Di samping itu juga mungkin bisa bermitra ketika ada kunjungan ke OPD di tingkat Kota Pekalongan. Oke, berarti memang selalu melibatkan insan pers Kota Pekalongan di setiap kegiatan DPRD gitu ya, dan itu menjadi sebuah tanda bahwasannya DPRD Kota Pekalongan dan juga pemerintah Kota Pekalongan selalu mendukung pers di Kota Pekalongan karena selalu melibatkan pers dalam setiap kegiatan dan juga pastinya untuk transparansi kebijakan dan juga perkembangan yang ada di Kota Pekalongan. Baik, luar biasa. Kemudian saya ingin beralih terlebih dahulu ke Pak Ama ya, selaku perwakilan dari Diskominfo Kota Pekalongan. Kalau dari Diskominfo sendiri ini Pak Ama, bagaimana sih Diskominfo mewakili pemerintah Kota Pekalongan tentunya dalam meningkatkan kualitas jurnalisme digital di Kota Pekalongan, khususnya dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat? Ya. Matur nuwun Mbak Farah, ini pertanyaan yang sangat menggugah bagi kami di Dinas Kominfo Kota Pekalongan. Yang pertama kaitannya dengan peningkatan SDM kawan-kawan jurnalis di Kota Pekalongan, baik itu untuk media cetak ataupun media digital. Ini kami pernah menyelenggarakan UKW, yaitu uji kompetensi wartawan
yang kami fasilitasi penuh waktu itu. Ada sedikitnya 30-an teman-teman pers yang mengikuti uji kompetensi, dan dari uji kompetensi ini memang kami senantiasa bersinergi dengan jajaran insan pers, asosiasi para wartawan ini. Kami tampung semua, baik itu PWI, IJTI dan lain sebagainya. Ini kami tampung semua, kami sinergi semua, karena semua adalah aset bangsa, bagian dari upaya kita bersama untuk betul-betul membangun daerah, membangun Kota Pekalongan. Sehingga ketika ada peluang untuk melakukan UKW atau UKJ, kami antusias, bahkan teman-teman di Balik TV juga kita ikutkan untuk memperoleh kesempatan atau peluang yang sama di dalam peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas SDM, dan alhamdulillah atas sinergi itu baik PWI maupun IJTI di Kota Pekalongan ini bisa saling bersinergi, memberikan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan masyarakat Kota Pekalongan, dan ini informasinya betul-betul berimbang. Artinya bukan hanya informasi dari pemerintah ke masyarakat, namun aspirasi masyarakat ke pemerintah pun juga disampaikan secara berimbang, dan kami sangat bersyukur kondisivitas pemberitaan di Kota Pekalongan ini termasuk baik. Sinergi yang selama ini berjalan baik dengan PWI terutama ini bisa memberikan contoh dan teladan bagaimana sinergitas ini antara pemerintah dan teman-teman jurnalis ini juga akan bermuara pada kondusivitas wilayah. Mungkin sementara seperti itu, Mbak. Oke, berarti dalam rangka ini untuk meningkatkan kualitas jurnalistik digital juga selalu mengedepankan pada ujian kompetensi jurnalistik yang selalu didukung oleh pemerintah tentunya, Pak ya. Jadi dan gini Mbak Farah, pada awal tahun 2022 ini kan Balik TV juga telah hijrah dari analog ke digital. Artinya pemerintah Kota Pekalongan tidak setengah-setengah di dalam bermigrasi dan mewujudkan masyarakat yang digital, dan nantinya selain Balik TV yang sudah hijrah, nanti ke depan juga Radio Kota Batik insya Allah akan hijrah juga. Oke, luar biasa, amin. Amin. Mohon doanya dan dukungannya. Ya, siap. Pokoknya digitalisasi semua platform pemerintah Kota Pekalongan ya, dan salah satunya nih Batik TV memang betul hijrah dari analog ke digital sebagai satu tanda bahwasanya memang pemerintah Kota Pekalongan serius untuk meningkatkan jurnalistik digital dan juga broadcasting secara digital juga sekaligus. Oke, luar biasa. Dan selanjutnya ini ke Pak Kuswandi selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Pekalongan. Pertanyaannya sebelum kita masuk ke ini apa ya, ke jurnalisme digital, saya mau tanya dulu mengenai menurut Pak Kuswandi sendiri perkembangan insan pers di Kota Pekalongan itu seperti apa sih sejauh ini sampai nanti 9 Februari 2025. Baik, terima kasih Mbak Farah. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Haji Maskur dan Pak Haji Amak dari Diskominfo, sejak lahirnya digitalisasi ini merubah cara pandang, merubah mindset, baik cara produksi maupun cara mengkonsumsi sebuah karya jurnalisme. Terjadinya migrasi secara besar-besaran, ya, baik secara konvensional dan sekarang mau tidak mau dituntut untuk transformasi ke media digital. Tentu ini ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh organisasi media termasuk publik ya, dalam mengkonsumsi sebuah informasi. Terkait bagaimana sih kondisi media di Kota Pekalongan, tentu teman-teman banyak
organisasi media maupun lembaga media sudah aware ya. Artinya mereka sudah sadar bahwa migrasi ini sebuah keharusan ya. Baik cara memproduksinya, kemudian cara mendistribusinya, cara mengkonsumsi publik terhadap setiap informasi sudah berbeda. Termasuk bagaimana kemudian dulu publik hanya bisa menerima informasi dan dalam tanda kutip hanya bisa dimonopoli oleh pengelola media. Tetapi sekarang ruang-ruang partisipatif, ruang-ruang dua arah sangat terbuka sehingga sangat mendorong terhadap transparansi bagi setiap pengelola layanan lah. Kalau di Kota Pekalongan termasuk Barik TV, kemudian teman-teman di media ini sudah migrasi ke sana. Walaupun media konvensional masih tetap ya, tetapi arahnya teman-teman sudah saya kira sudah sesuai rel lah ya. Apalagi kemudian berkembangnya media sosial ya, itu sebuah platform yang kemudian kita harus ikuti ya. Dulu hanya karya itu hanya mungkin dalam bentuk teks, gambar, video, kemudian mungkin grafis ya. Tapi sekarang bagaimana kemudian mengkolaborasikan antara konten-konten yang kreatif, yang menarik dan tidak bertele-tele saya kira. Apalagi kalau kita bicara pasar maupun kemudian yang menjadi jujukan kita itu apa? Kalau kaum Gen Z maupun milenial ya tentu harus ringkas ya, tidak kemudian harus artikel panjang. Saya kira itu Mbak Farah. Berarti memang perkembangannya sudah sepesat itu dan insan pers di Kota Pekalongan termasuk yang sangat update juga terkait dengan perkembangan jurnalisme yang awalnya konvensional ke digital begitu Pak ya. Oke, nah lanjut ini Pak berkaitan dengan mendukung pembangunan Kota Pekalongan. Kalau dari kacamata Pak Kuswandi sendiri, peran pers di Kota Pekalongan ini seperti apa? Oke, bicara pembangunan tentu tidak bisa berdiri sendiri ya. Saya yakin media pun tidak bisa berdiri sendiri, pemerintah pun tidak bisa berdiri sendiri, Pak DPRD juga tidak bisa berdiri sendiri. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kemudian berkolaborasi, bersinergi untuk kemajuan Kota Pekalongan ya. Tentu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau di Kominfo mungkin di ranah eksekutif, di DPRD bagaimana kemudian mendorong melalui fungsi legislasi maupun penganggaran sehingga bisa mensupport kerja-kerja jurnalisme secara profesional. Saya kira kata kuncinya itu ya sinergi, sehingga bicara Kota Pekalongan harus bareng-bareng, kira-kira begitu Mbak Farah. Bareng-bareng seluruh masyarakat, pemerintah dan salah satunya juga yang berkontribusi adalah insan pers Kota Pekalongan. Sesaat lagi pemirsa kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana sih peran pers dalam dunia digital ini untuk membangun Kota Pekalongan melalui digital jurnalisme. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Expose lebih dekat, lebih santai bersama saya Farah Farhat. Melanjutkan perbincangan kita di segmen pertama tadi yang sudah sangat luar biasa, tapi tentunya ini masih sangat kurang ya untuk membahas perkembangan pers di Kota Pekalongan, terutama kalau berbicara mengenai digitalisasi era. Nah langsung saja ini pertanyaan selanjutnya saya pengen bertanya kepada Pak Maskur tentunya. Kalau tadi
pertanyaannya adalah bagaimana mendukung ya perkembangan jurnalisme digital. Nah, kalau sekarang bagaimana DPRD Kota Pekalongan mengandalkan media digital untuk menyampaikan kebijakan dan informasi kepada masyarakat? Silakan Pak. Ya, tentu media digital ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum, kepada publik, terutama terkait kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh DPRD Kota Pekalongan, sehingga dapat diketahui secara pasti, secara cepat oleh publik. Di samping itu, termasuk media digital ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa di era digital, terutama bagi komunitas milenial dalam turut serta berpartisipasi di dalam pembangunan di Kota Pekalongan. Dan tentu hal ini bisa lebih memberikan transformasi informasi yang sangat cepat. Hasil-hasil yang dicapai telah dikerjakan dari DPRD untuk bisa diketahui oleh publik melalui digital ini. Saya kira itu. Oke, berarti memang sangat menggunakan sekali begitu Pak ya, digitalisasi terutama dalam hal jurnalisme untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, ini luar biasa sekali ya pemirsa, bahwa saja ternyata memang digitalisasi tidak hanya kita butuhkan di kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam birokrasi pemerintahan untuk menyampaikan informasi yang transparan, kredibel tentang kebijakan untuk masyarakat. Itu diperlukan juga media digital, dan pastinya media digital itu juga harus dikembangkan oleh para insan pers yang pastinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ama sudah tersertifikasi gitu ya dalam uji kompetensi jurnalisme, dan pastinya sudah sangat bertanggung jawab sekali berdasarkan UU Pers dan juga ketentuan-ketentuan yang lain. Terima kasih Pak Maskur, dan selanjutnya kita lanjut ke Pak Ama kembali. Ini kalau dari pemerintah Kota Pekalongan sendiri Pak, melalui Diskominfo, bagaimana memanfaatkan platform digital untuk berkomunikasi langsung nih dengan warga gitu ya, mungkin ada aspirasi atau apa medianya? Ya, matur nuwun Mbak Farah. Jadi di Dinas Kominfo ini selain kami mengelola 2 unit lembaga penyiaran, yaitu LPPL Batik TV dan radio, yaitu Radio Kota Batik, kita juga mengelola 4 kanal pengaduan Mbak Farah. 4 kanal pengaduan. Yang pertama ini yang given dari pusat, yaitu SP4N Lapor. Kemudian yang kedua ini given dari provinsi, yaitu Lapor Gub. Kenapa 2 ini tetap kami sampaikan? Karena tidak jarang warga dari luar kota ketika singgah, ketika mampir atau ketika lewat di Pekalongan, kemudian ditemui hal-hal yang kurang berkenan bagi yang bersangkutan, itu lapornya ke SP4 lapor ke pusat, sedikit-sedikit pusat, sedikit-sedikit provinsi ya. Nah, lapornya ke sana. Nah, kemudian oleh admin dari kedua kanal ini akan diteruskan ke Dinas Kominfo. Umpamanya kemarin waktu mudik akhir tahun, ini kan lewat Pekalongan, kemudian mencicipi kuliner, kemudian ada yang nggak pas, upload. Ada jalan berlubang, upload. Kemudian rel kereta api yang terlalu lama, upload. Nah, itu kan kadangkala bukan ranah Pemkot Pekalongan. Bukan ranah Pemkot Pekalongan. Kalau jalan nasional itu kan justru ranahnya pusat, walaupun ada di Kota Pekalongan. Tetapi apapun kami senantiasa memberikan apresiasi kepada masyarakat yang mengadukan pelayanan publik ini ke kami. Artinya kami memang membuka keran agar aspirasi, kemudian keinginan masyarakat itu bisa tertampung sesuai jalurnya. Jadi kami memberikan jalur itu, dan harapannya masyarakat mengoptimalkan. Nah, yang ketiga ini kami mengelola
Ini yang khas Pekalongan, ini Wadul Aladin. Ini yang khas Pekalongan, artinya segala hal kaitannya dengan pelayanan publik, infrastruktur, ini bisa dilaporkan melalui kanal ini. Dan SOP-nya ini 1 kali 24 jam ini selesai. Paling lambat 3 hari selesai. Nah, tapi kalau ternyata membutuhkan perencanaan yang lebih baik, kemudian alokasi anggaran yang mencukupi, nah ini nanti bisa kita berikan kepada OPD yang terkait, juga ke Bapeda agar menjadikan perhatian. Ini kan kayak banjir, kemudian ada rob, ini kan tidak serta-merta, harus melalui kajian, melalui diskusi, ada perencanaannya, melibatkan banyak sektor, banyak OPD. Ini perlu duduk bareng, kita bahas bareng. Tapi kalau pelayanan publik itu sifatnya serta-merta, ini bisa kita eksekusi langsung. Seperti umpamanya ada lampu PJU yang padam, itu bisa langsung kita teruskan ke Dishub, 1 kali 24 jam itu Dishub langsung menerjunkan tim dan itu bisa diselesaikan. Itu yang sifatnya serta-merta. Kemudian kita juga mengelola layanan kegawat daruratan, yaitu 112. Ini kanal ini melalui telepon, baik telepon rumah, telepon kantor, bahkan telepon seluler, itu bisa langsung 112. Ini gratis, Mbak. Ini gratis. Setiap kali menjumpai apakah ada kecelakaan, kemudian membutuhkan ambulan, itu juga bisa melalui 112 ini. Dan kami bersama tim ini 24 jam akan senantiasa merespon apapun yang disampaikan masyarakat mengenai kegawat daruratan. Sekiranya ada kebakaran, umpamanya nggak tahu nomor teleponnya Damkar, cukup ke 112. Nanti kami yang akan menyampaikan ke Damkar. Ada kebakaran, kemudian ada kecelakaan, itu cukup ke 112. Nanti kami akan meneruskan ke Polres atau Polsek yang terkait. Itu bagian dari upaya kami menjembatani setiap informasi, setiap masukan dari masyarakat agar masyarakat ini bisa terpenuhi kebutuhan kegawat daruratan, kebutuhan informasi yang itu bisa terpenuhi. Begitu, Mbak. Berarti memang sudah sangat banyak sekali platformnya, Pak, ya, yang memfasilitasi masyarakat itu bisa berkomunikasi langsung kepada pemerintah. Tadi ada Wadul Aladin, kemudian yang terakhir 112, lalu yang sebelumnya ada Lapor Group di tingkat provinsi dan SPM Admin Lapor. Oke, luar biasa, sudah banyak sekali platformnya, tinggal kita jeli saja nih ya. Ini kira-kira yang menjadi ranah pemerintah Kota Pekalongan yang mana? Berarti itulah nanti mungkin bisa pakai Wadul Aladin atau mungkin 112. Nah, kalau sekiranya itu menjadi ranah pemerintah provinsi atau pusat, berarti nanti bisa ke Lapor Group atau ke SPM Lapor. Begitu. Jadi harus kita juga sebagai masyarakat harus ini mengkaji kembali. Ini kita mau protes, tapi kita juga harus jangan sampai salah sasaran gitu, Pak, ya. Salah alamat. Iya, salah alamat. Oke. Tapi walaupun masih banyak yang salah alamat, tapi pemerintah Kota Pekalongan tetap merespon, tetap merespon dan mengakomodir, nanti dibantu begitu. Tapi kita juga harus tetap ini ya, jeli ya pemirsa ya. Oke, ini langsung saja ke Pak Kuswandi. Kalau melihat tantangan utama yang dihadapi para jurnalis saat ini di Kota Pekalongan berkaitan dengan digitalisasi apa, Pak? Mungkin kalau saya bisa nebak nih satu aja ya, mungkin citizen jurnalisme mungkin ya. Tapi kalau dari Pak Kuswandi seperti apa? Baik, Mbak Farah, seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa di era digital merubah cara pandang mindset, bertransformasi secara besar-besaran. Tentu tadi agak terputus, ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi. Tentu bicara tantangan, bicara potensi kan begitu. Kalau bicara tantangan, tentu teman-teman pengelola media maupun organisasi media harus adaptif ya. Jadi, tidak boleh melawan arus. Jadi karena arusnya sangat deras sekali. Nanti arusnya sangat deras sekali. Berarti pasti kita harus adaptif tadi ya. Jadi adaptif dikandung maksud adalah
bagaimana kemudian produk maupun karya yang kita sampaikan kepada publik tentu harus menyesuaikan dengan pasar pangsa publik kekinian. Ya. Bisa melalui konten-konten yang menarik dan kreatif, meski tidak meninggalkan ruh dari nilai-nilai jurnalisme. Ya. Sebetulnya kalau bicara tantangan, jurnalisme itu bicara ruh bukan produknya ya. Ya, produk itu kan platform ya. Ya, tentu platform yang sekarang berkembang, next itu juga pasti akan bermunculan platform-platform yang lebih dahsyat. Ya, tapi bicara jurnalisme ya ruhnya masih utuh. Tinggal bermetamorfosis saja. Ya. Ada packaging ya Pak ya? Iya. Sekarang mungkin ada teknologi baru tentang AE ya. Itu kan kecerdasan buatan. Ya. Dulu kita kalau contoh di kerja-kerja jurnalisme itu dulu kalau membuat rilis Pak Haji itu harus dibuat secara manual. Sekarang via AE sudah selesai itu. Nggak perlu seorang jurnalis itu membuat rilis secara ini. Contoh. Ya, cukup jangankan rilis, makalahnya sudah selesai. Nah, makalah aja sudah selesai, tinggal di kata kunci ya itu akan muncul semuanya itu. Sudah muncul berkata terkait grafisnya, animasinya udah lengkap. Itu kan salah satu tantangan dan tentu akan dalam tanda kutip menggerus kebiasaan teman-teman. Juga menggerus idealisme. Menggerus idealisme. Ya. Termasuk teknologi big data. Kita tanpa harus mencari data ke narasumber yang kemudian harus menemui narasumber, harus begini. Kita sudah disediakan big data. Tinggal data apa yang kita butuhkan, yang kemudian itu memang data yang konsumsi publik ya. Itu kita sadur, selesai. Ya, jadi kerja-kerja jurnalisme sekarang itu sudah tentu tidak seperti yang dulu. Ya, seperti tadi bocorannya Mbak Farah, netizen jurnalisme itu kan luar biasa. Minimal itu sebagai informasi awal yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman jurnalis untuk bisa membuat laporan yang lebih mendalam. Apakah itu fakta, objektif atau tidak, itu kan hanya informasi awal. Dan ya namanya netizen itu kan bebas ya, katanya netizen itu maha benar, walaupun maha benar kan begitu, tapi di kita nggak begitu. Itu sebagai informasi awal yang perlu dikonfirmasi, diverifikasi, di cross check apakah betul, baru kemudian bisa didistribusikan kepada publik. Ya memang tantangannya itu Mbak, seakan-akan mohon maaf netizen itu ya jurnalis masyarakat ya, tetapi ada paradigma yang beda sebetulnya. Kita itu kan dituntut untuk cross check, iya, betul. verifikasi. Iya. Ya, kalau Mbak Farah paham lah. Ya, jadi verifikasi faktanya benar atau tidak. Itu kan kita kan diajarkan begitu. Ya, kalau mereka ya kita anggap aja sebagai informasi awal lah. Tanpa kemudian melalui mekanisme yang semestinya. Saya kira itu Mbak. Oke. Luar biasa, ada AI ya yang memang menjadi tantangan nyata tidak hanya di jurnalisme aja tapi semuanya begitu ya. Nah, ini juga pastinya tadi ada kata kuncinya juga dari Pak Kuswandi, walaupun ada AI, ada citizen jurnalisme, tapi tetap ruhnya jurnalistik itu selalu harus dibawa begitu ya, cross check, verifikasi 5W1H terus kita bawa sampai kapanpun Pak ya. Dan itu pembahasan kita di segmen kedua, sebenarnya masih seru sekali, tapi jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan bahas lebih dalam lagi dan juga kita akan meminta harapan dari ketiga narasumber kita untuk Pers Kota Pekalongan hanya di Expose, lebih dekat, lebih santai.
Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Tadi kita sudah membahas banyak hal. Nah, di segmen pamungkas kali ini kita akan lebih menguak kembali begitu ya tantangan yang dihadapi pers Kota Pekalongan dan juga sinerginya bersama pemerintah Kota Pekalongan serta harapan setiap narasumber tentunya yang mewakili dari DPRD, pemerintah Kota Pekalongan dan juga dari pers sendiri. Kembali lagi ke Pak Maskur, Pak. Pertanyaannya, kalau tantangan DPRD untuk mengedukasi masyarakat mengenai literasi digital itu seperti apa sih, Pak? Terima kasih, Mbak Farah. Jadi tantangan di era digital yang sudah tumbuh subur berbagai macam platform media berbasis digital ini berkelimpangan. Informasi-informasi yang dapat dengan mudah ya, tadi disebutkan oleh Pak Kuswandi itu tinggal ketik nanti sudah muncul semua di EA atau AI itu namanya ya. Nah, itu kita harus lebih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya DPRD kan punya mitra dengan Kominfo, itu ranahnya ranah Kominfo. Dan kami terus membangun agar permasalahan ini untuk lebih mendapatkan prioritas. Bahkan kami mungkin bisa mengedukasi daerah-daerah lain seperti apa di dalam memberikan era digitalisasi ini kepada masyarakat. Oke, berarti selalu mengedukasi masyarakat berkaitan dengan literasi digital bersama dengan Kominfo dan juga pers juga tentunya, Pak ya. Oke, luar biasa. Selanjutnya kita kembali lagi ke Pak Ama. Ini kalau menghadapi era digital yang sekarang dengan perkembangan cepat, tadi sudah disebutkan juga ada AI, ada citizen journalisme. Lalu bagaimana Diskominfo ini mengelola tantangan informasi? Tentunya kan kalau ada AI, ada jurnalisme masyarakat, pasti ada hoax yang bertebaran ya Pak ya. Nah ini bagaimana Diskominfo ini menghandle itu semua? Matur nuwun Mbak Farah. Dalam berbagai kesempatan ketika kami diundang oleh berbagai lembaga, baik sekolah, perguruan tinggi maupun instansi lain, itu kami senantiasa menyampaikan kepada para hadirin pada khususnya dan masyarakat Kota Pekalongan pada umumnya, ini memang untuk mewaspadai berita hoax. Mewaspadai dalam arti tidak semua yang kita terima, apalagi sekarang berita itu informasi bertubi-tubi datang di gadget kita. Ini Mbak Farah juga pakai itu sekarang. Jadi di sela-sela acara ini beliau bisa berselancar, kemudian ada banyak informasi yang masuk. Ketika ada informasi yang masuk, pastikan bahwa itu valid. Itu sampai saya sampaikan berulang-ulang, pastikan itu valid. Kemudian sekiranya valid tapi tidak bermanfaat, jangan di-share. Ini kata kuncinya di kemanfaatannya. Ada asas manfaat dari informasi yang kita terima. Sekiranya itu tidak valid, langsung kita skip aja, kita delete. Itu cukup berhenti di kita. Karena apa? Kalau kita teruskan informasi hoax, itu berarti kita bagian dari penyebarluasan informasi yang hoax juga. Bahasa agamanya, ini Pak Maskur ahlinya, ini kita turut menyebarluaskan fitnah. Kalau itu terkait dengan orang per orang, ini repot, ini kita ikut membunuh karakter orang. Makanya ketika kita pastikan, bagaimana cara memastikannya? Kita bisa bertanya ke ahlinya, ke Mas Kuswandi misalnya. Mas, ini ada berita seperti ini benar atau hoax? Ketika beliau sampaikan, ini beliau kan punya jaringannya. Beliau punya jaringan, beliau punya akses. Sekiranya kita kesulitan karena beliau ini sibuk, ini kita bisa cek di media mainstream. Biasanya kalau belum ada di media mainstream, itu berarti belum tervalidasi beritanya. Karena media mainstream itu juga punya filter, punya saringan yang betul-betul memastikan bahwa berita yang ditayangkan itu valid, kemudian
tidak hoax, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Artinya akuntabilitasnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, dan insya Allah masyarakat aman ketika mengkonsumsi berita yang disajikan. Dan kami di Dinas Kominfo memang mempunyai peran untuk terus mengedukasi masyarakat seperti yang disampaikan Pak Haji Maskur tentang bahayanya berita hoax. Karena ini kalau masyarakat ketika mendapatkan informasi dan menganggap bahwa itu benar tanpa validasi, tanpa verifikasi, itu yang repot. Tokoh X meninggal, tiba-tiba dikirimi ucapan bela sungkawa, ini kan repot juga. Padahal kita belum pastikan, Pak. Belum pastikan waktu sehat dikirimi turut berduka cita, itu kan repot juga. Makanya itu yang sederhana. Itu belum kalau terkait dengan kebijakan pemerintah, kebijakan negara, ini repot lagi. Maka memastikan bahwa itu berita yang benar. Kemudian yang kedua, memastikan ada manfaatnya apa tidak. Kalau sekalian tidak manfaat, ya cukup kita skip aja, cukup berhenti di kita. Mungkin itu bagian dari upaya yang kami sampaikan, Mbak Farah, di Dinas Kominfo ini, agar masyarakat berhati-hati ketika menerima informasi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ama. Oke, ini tadi sudah diberikan gambaran luas ya berkaitan dengan bagaimana cara menangani hoax dan mengedukasi masyarakat. Tentunya pasti masyarakat sendiri memang harus sadar apakah itu informasinya benar dan bermanfaat. Benar saja tidak cukup Pak ya, tapi harus ada kata-kata bermanfaat untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas. Nah, kalau tadi kan Pak Kuswandi sudah berbicara mengenai tantangan, yaitu ada AI, kemudian juga citizen journalism, yang ini juga pasti nyambung juga tadi sama Pak Ama. Namun pertanyaannya adalah, karena tadi sudah dibahas oleh Pak Ama soal hoax, ini saya penasaran dengan regenerasi jurnalis di Kota Pekalongan. Ini menarik sekali ya, karena kan Hari Pers Nasional itu menjadi titik balik mungkin, dan juga ulang tahun juga untuk pers. Dan kalau kita bicara ulang tahun, pasti kita juga memikirkan yang namanya regenerasi. Kalau menurut Pak Kuswandi sendiri, bagaimana membentuk regenerasi jurnalis di Kota Pekalongan? Baik, terima kasih Mbak Farah. Rangkaian talkshow ini juga bagian dari Hari Pers Nasional yang ke-79 tahun 2025. PWI Kota Pekalongan menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan HPN terkhusus di Kota Pekalongan. Yang sudah dilalui teman-teman itu kemarin, kita melakukan medical check up bagi para jurnalis di Kota Pekalongan. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana untuk deteksi dini teman-teman, bahasa saya itu yang kerap AB terhadap kesehatan kita ya, karena dia rutinitas hunting, kemudian ke kantor, ya tiba-tiba meriang, tanpa kudanan, tanpa mengetahui sebetulnya apa yang kemudian mengalir di darah kita, apakah ada kolesterol, apakah ada gula darah dan sebagainya. Kemarin alhamdulillah sudah terlaksana. Kita kerjasama dengan Medilab ya, dan hasilnya teman-teman akhirnya sudah tahu, oh ternyata saya begini, yang biasanya sukanya makannya over akhirnya dikurangi, yang biasanya ini walaupun masih muda-muda, iya, apalagi kalau sudah usia senja pasti reproduksi tubuh kita kan akan menurun. Maka ini sebagai langkah deteksi dini, antisipasi bagi teman-teman, karena tidak ada hal yang lebih mahal kecuali kesehatan. Hatta itu sebuah berita, itu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah ini talkshow ya, talkshow di Pari TV bersama stakeholder, dan alhamdulillah beliau Pak Haji Maskur dari DPRD hadir sebagai bentuk support terhadap teman-teman jurnalis dan PWI di Kota Pekalongan. Pak Haji Ama selaku
dari Kominfo juga hadir. Ini sebenarnya sebagai beliau hadir aja nggak ngomong apa-apa itu sudah support sebetulnya. Iya. Iya, jadi di sini ya terima kasih Pak Haji Maskur dan Pak Ahmad. Kemudian kegiatan berikutnya selain medical check up itu untuk internal, tapi bagaimana kemudian teman-teman itu juga harus peduli terhadap Kota Pekalongan. Nanti tanggal 8 kalau salah, 9 tanggal 9 itu kita gelar donor darah kerjasama dengan PMI 9 Februari rencananya begitu. Kerjasama dengan PMI sebagai bentuk kepedulian PWI terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Kemudian nanti di puncak, jadi ada internal ada eksternal. Artinya kalau medical check itu kan hanya untuk teman-teman, tapi secara eksternal kita juga harus hadir bagaimana berkontribusi terhadap masyarakat di Kota Pekalongan. Yang terakhir nanti puncaknya di tanggal 10 ya, di 10 refleksi. Ya, refleksi itu ya apa sih kira-kira the next itu kan. Ya, termasuk bicara regenerasi kan begitu. Ya, apakah kemudian pola-pola yang lama masih terus dipertahankan atau harus ada update baru yang kemudian itu menjadi sebuah kebutuhan bagi para jurnalis ya. Mungkin itu Mbak Farah. Oke, luar biasa. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya mengenai harapan begitu ya. Kalau dari Pak Maskur sendiri, harapan untuk Insan Pers Kota Pekalongan mengingat nanti 9 Februari 2025 adalah Hari Pers Nasional yang ke-79. Ya, terima kasih Mbak Farah. Tentu di hari lahirnya PWI ya yang ke-79 ini kami sangat berharap untuk komunikasi yang terbangun dapat dilakukan dua arah sehingga partisipasi masyarakat lebih sangat terbuka, lebih luas, dan DPRD Kota Pekalongan sendiri telah menerbitkan peraturan daerah kalau tidak salah nomor 6 tahun 2024 tentang informasi publik ya Pak Haji, keterbukaan informasi publik. Keterbukaan publik termasuk itu. Jadi intinya kami selaku legislasi fungsinya sebagai pembuat peraturan daerah dan anggaran, ya pokoknya mendorong secara kontinu untuk era digital ini bisa berkembang dengan pesat karena sebagai sarana kami juga di dalam untuk mempublikasikan produk-produk yang telah dikerjakan oleh legislatif, dan kami ke depan akan lebih mensinergikan dengan PWI tentunya di bawah komando Pak Kuswandi, dan tentu tidak lepas bermitra dengan kemitraan kita dari Dinas Kominfo. Bahkan dari Dinas Kominfo itu sendiri juga harus selalu upgrade biar peringkatnya itu selalu meringkat yang terbaik. Ini kan sudah sangat baik di Kominfo. Kalau bisa meniru Kominfo Bandung, Mbak. Bisa siap. Untuk melihat di Kota Pekalongan itu cukup buka kortian, jendelanya sudah terlihat. Saya kira itu Mbak Farah. Oke, baik, terima kasih Pak Maskur. Langsung saja Pak Ahmad, harapannya Pak. Harapannya saya bisa diajak Pak ke Bandung. Oke, siap. Oke, matur nuwun Mbak Farah. Jadi harapan kami di Dinas Kominfo ini sinergi yang sudah terbangun ke depan bisa lebih ditingkatkan, dan pada kesempatan kali ini kami perlu sampaikan bahwa Kominfo ini tidak bersikap diskriminatif. Artinya kepada semua insan pers kami terbuka, kami melayani, kami memberikan pelayanan terbaik kepada siapapun yang datang, bahkan kepada mereka yang belum pernah hadir pun ketika datang tetap kami sambut dengan tangan terbuka. Mereka butuh informasi kita berikan, bahkan sebelumnya kami senantiasa menanyakan ada informasi apa ini hari ini kepada siapapun, kepada Mas Kus, kepada Mas Hakim,
kepada media apapun, bahkan dari media yang sama sekali belum pernah ke Kominfo. Kemudian ketika hadir di Kominfo, itu kami sambut dengan hangat. Itu artinya kami senantiasa membuka diri, Mbak Farah, membuka diri bahwa tanpa mereka ini informasi yang ada di Pemkot ini tidak mungkin tersampaikan ke masyarakat. Wong kita sudah kerjasama aja, banyak masyarakat yang belum terakses, ya kan? Mereka seringkali lebih suka, sebagian dari masyarakat kita itu lebih suka getok tular, Pak Maskur, lebih suka informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang memang dipercaya di lingkungannya. Mereka mungkin tidak bisa mengakses handphone, tidak mengakses televisi, radio, segala teknologi itu dia nggak punya. Yang kalau yang disampaikan oleh Pak Kiai Anu saya percaya, itu baru. Kadang-kala masih ada yang seperti itu. Dan peran-peran agen-agen informasi ini memang seringkali juga disampaikan oleh para ketua lingkungan, Pak RT, Pak RW ini juga lebih seringkali dipercaya oleh masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu teman-teman di tingkat RT RW ini bisa juga mengedukasi masyarakatnya bahwa tidak semua informasi itu bisa langsung disebarluaskan tanpa kita harus kembali lagi, Mbak Farah, mengeceknya, memvalidasi, memverifikasi dan memastikan bahwa itu benar dan bermanfaat. Oke. Sebelumnya kami sampaikan selamat hari ulang tahun ke 79 bagi insan pers di Kota Pekalongan. Oke, luar Begitu, biasa. Mbak. Terima kasih Pak Ama. Terakhir singkat saja mungkin Pak Kuswandi, harapan untuk teman-teman pers Kota Pekalongan. Pak Konon dulu ya. Sorry. Harapan ya, tentu di usia 79 adalah usia yang tidak muda lagi. Kalau itu berarti ya harusnya sudah mapan, lebih dari mapan. Lebih dari mapan. Tetapi usia boleh tua, tetapi semangat harus tetap muda. Produk juga harus tetap milenial, karya juga harus Inovatif. inovatif. Ya. Ya, jadi di dalam kesempatan Hari Pers ini tentu sebagai momen refleksi nanti ya bagi teman-teman, dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih pada DPRD yang sudah support luar biasa kepada kita. Kemudian apalagi tadi sudah menghasilkan sebuah produk legislasi Perda nomor 6 tahun 2024 ya, tentang keterbukaan informasi publik, bahkan masuk kategori sangat baik ya, sangat baik, informatif menurut dari KIP Jawa Tengah. Saya kira tidak semua daerah juga memiliki akses keterbukaan publik yang sangat luar biasa yang dibangun oleh Kominfo. Maka tadi dibahasakan Pak Jamak, siapapun ini dengan sangat terbuka, luar biasa kan? Ya, jadi luar biasa Pak Haji sebagai pengelola informasi keterbukaan publik, termasuk akses itu juga bisa dengan mudah didapatkan oleh teman-teman media. Ya, walaupun konteks keterbukaan informasi publik bukan hanya teman-teman media, mereka yang berkepentingan terhadap informasi publik itu memang bisa mengakses. Meski di Perda diatur ada pengecualian ya, informasi-informasi yang dikecualikan. Ya, mungkin itu Mbak Farah. Baik, terima kasih Pak Kuswandi, terima kasih Pak Maskur, terima kasih Pak Ama. Sekali lagi sama-sama. Selamat Hari Pers Nasional yang ke-79. Mungkin ada jargon Pak atau apa? Apa ini? Kalau jargon pers mungkin ada nggak Pak? Jargon pers. Oh iya, mungkin Slogan apa yel-yel apa-apalah. Apa ya? Satu kata lah untuk pers satu Kota kata mungkin. ya, sinergi, kolaborasi, jaya-jaya. Wah, banyak banget ya, saya minta satu kata. Sinergi, kolaborasi, jaya. Oke. Untuk pers Kota Pekalongan, sinergi, kolaborasi, jaya. Terima kasih sudah menyaksikan Expose kali ini, dan jangan lupa untuk mengikuti serangkaian Hari Pers Nasional di Kota Pekalongan. Saya Farah Farhat pamit undur diri dan sampai jumpa di Expose lebih dekat, lebih santai.